Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan welcome to Revival Worship Church. Hari ini hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan. Kata Daud, marilah kita datang ke rumah Tuhan untuk membawa syukur, pujian, dan rasa terima kasih kita dalam ibadah pengagungan kepada Raja di atas segala raja. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Selamat datang dan mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kita percaya ada kuasa yang luar biasa saat kita beribadah dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk boleh beribadah. Kami memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami ingin menaikkan sukacita, sorak-sorai dan pujian kami dalam penyembahan kepada Raja yang luar biasa. Kami buka ibadah kami demi nama Yesus. Amen. Kau yang berjanji jalan besertaku, Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Meski hatiku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhan bagianku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku, harapanku, kekuatanku selamanya. Kau yang berjanji jalan besertaku, Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Meski hatiku dan batin pun habis lenyap, Engkau Tuhan bagianku selamanya. Selalu ada menuntunku,
harapanku, kekuatanku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku, harapanku, kekuatanku selamanya. Harapanku, kekuatanku selamanya. Harapanku, kekuatanku selamanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema keindahan dalam kekudusan. Saudara, firman Allah berkata yang kita tahu bersama bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia. Saudara, dan firman Allah berkata bahwa Dia memanggil setiap anak-anaknya untuk hidup di dalam kekudusan. Kekudusan adalah sesuatu yang dalam pemikiran kita itu kelihatannya hal yang sangat sulit sekali karena terlalu tinggi, terlalu sukar, saudara. Karena kita mulai membayangkan kekudusan itu dengan suatu gambaran yang sangat tidak mudah, saudara. Karena pada dasarnya kita manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Dan kita selalu berkata bahwa ya, saya kan manusia penuh dengan kelemahan. Tapi ternyata firman Allah berkata bahwa Yesus memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup di dalam seluruh kebenarannya dan di dalam kekudusan, penghormatan kepada Tuhan. Dan pasti saudara, ini hal yang sangat tidak mudah. Karena untuk kita mengalami Tuhan saja itu suatu anugerah yang luar biasa. Kita diselamatkan itu bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia Tuhan, saudara. Sehingga Anda dan saya boleh diselamatkan, mengalami kelahiran baru, mengalami kehidupan yang diubahkan. Dan firman Allah berkata, Paulus selalu berkata bahwa ternyata ketika antara keselamatan dan perjalanan menuju kepada kehidupan yang dikuduskan adalah salah satu di mana kita diberikan diberikan pilihan untuk kita memilih ketika kita diselamatkan, maukah kita hidup untuk seperti yang Tuhan mau, yaitu di dalam kekudusan, karena kita dipanggil untuk itu, saudara. Sedangkan di dalam perjalanan ketika kita diselamatkan, kita bisa jatuh ke dalam dosa, kita bisa menghadapi berbagai-bagai hal yang kita menemukan diri kita bahwa banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Mungkin banyak kali kita terpeleset atau mungkin jatuh di dalam kelemahan, dan kemudian kita mendapati bahwa tidak mudah untuk orang hidup di dalam kekudusan. Saya harus akui bahwa saya bukan manusia yang sempurna. Banyak sekali spot di mana-mana yang kurang bagus, yang kurang baik, bahkan mungkin menyakiti Tuhan.
tetapi harus ada keputusan untuk saya ambil bahwa ketika Tuhan menyelamatkan saya memiliki tanggung jawab untuk menghargai keselamatan itu dengan menjaga kehidupan yang berpadanan dengan Injil, yang didapatinya menjadi kehidupan yang menyukakan Tuhan, yang didapatinya kita boleh menjadi pribadi yang selalu senantiasa mempersembahkan hidup kita di altarnya, saudara. Mungkin mati untuk diri sendiri berulang-ulang sampai kita menemukan bahwa bukan karena kekuatan kita boleh hidup sesuai yang Tuhan mau, atau dengan bahasa yang sederhana, hidup di dalam kehendak Allah, di dalam kekudusannya, saudara. Dan saya percaya ini hal yang sangat tidak mudah. Mau mereka hamba Tuhan atau orang yang sudah luar biasa diurapi pun, mereka masih punya keterbatasan, saudara. Sebab itu apa yang saya ingin bagikan, saudara, dalam sharing firman Tuhan kali ini, bahwa antara kekudusan dan kemuliaan Allah, antara kekudusan, bagian yang kita lakukan untuk menyukakan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan panggilan dan berpadanan dengan Injil, dan melihat keindahan di dalam Kristus, itu adalah suatu hubungan yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Kita baca sebelumnya untuk ayat yang kita akan baca dari teks 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ke 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dan dalam seluruh hidupmu. Saudara, ini perkataan yang dikatakan hendaknya, harusnya, saudara, tidak ada pilihan atau tawar-menawar. Dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam, bukan sebagian, bukan setengah, bukan juga 3/4, tapi seluruh, totally, saudara. Seluruh hidup kita ini benar-benar yang Tuhan mau hidup kudus, saudara. Dan mungkin orang akan berkata, tidak mungkin, kita bangun pagi aja sudah bisa buat salah. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun kita sudah berdoa, kita sudah penyembahan, kita sudah puasa, kita sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, tapi juga masih ada kekurangan, masih ada, tidak mungkin kita bisa hidup seluruhnya, saudara, untuk hidup kudus, saudara. Tapi ternyata firman Allah berkata bahwa jika Dia meminta kita untuk melakukan itu, yang menjadi dikatakan dikehendaki, hendaklah, saudara. Artinya hendaklah, artinya itu dikehendaki oleh Tuhan. Artinya, saudara, kita mampu bersama dengan Tuhan, kita mampu dengan kekuatan Tuhan, saudara. Dikatakan dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi yang pertama, untuk hidup kudus ini secara manusia kita tidak mampu, tapi Roh Kudus yang dijanjikan, Dia katakan Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah kudus, saudara. Yang memanggil kita adalah kudus. Jadi dengan kata lain, saudara, kehidupan kita yang dimana kita melakukan setiap firman Allah, artinya kita sedang melakukan seluruh yang Tuhan kehendaki, supaya kita hidup seperti yang Dia mau, saudara. Dan dikatakan firman Allah bahwa kalau seluruh firman itu adalah Allah, saudara, dan kemudian firman Allah itu yang kita minta Tuhan supaya kita mampu melakukannya, artinya kita sedang melakukan kehendak Tuhan, saudara. Sebagai contoh sederhana, mungkin kita, saudara, adalah pribadi yang ada di bagian tertentu memiliki berbagai macam, ya. Ada orang yang dia gampang sakit hati, ada orang yang dia gampang drop ketika mengalami masa sulit, ada orang yang dia gampang jatuh ketika mungkin dalam jatuh lewat panca indera, salah melihat, ada melihat hal-hal yang tidak baik dan yang lain. Ada orang yang dia gampang jatuh dari keuangan, ada orang yang dia gampang jatuh hanya dari hasutan orang, saudara. Ada orang yang dia gampang jatuh ketika seperti itu, saudara, api mudah menyala, ya, saudara, seperti ada pompa bensin, kan, awas gitu, saudara, ya. Ini gampang menyala, saudara, atau dekat dengan gas LPG atau apa, saudara, ya. Jadi gampang menyala, saudara. Oh, ini arus tegangan tinggi, saudara. Jadi kita punya spot-spot, punya kekurangan, keterbatasan. Dan kalau kita mau review lagi, saudara, kita mau lihat ke belakang, saudara, apa yang membuat kita memiliki kekurangan itu? Biasanya ada banyak hal, saudara. Ada yang memang dibesarkan dari keluarga yang mungkin keras, saudara, sehingga saudara menjadi gampang temperamen sekali, gampang marah, gampang pokoknya
memaki orang atau gampang mengucapkan, karena memang mungkin dari dibesarkan dari keluarga yang demikian. Setiap hari kita lihat itu terekam di alam bawah sadar. Kita tidak bisa kemudian tiba-tiba menjadi kalem sekali. Itu pasti ada sebab akibat dari sananya, saudara. Nah, kalau soal mungkin suara keras itu mungkin orang mulai langsung mengerucut kepada orang Indonesia Timur. Ada orang Batak, orang Manado, orang Jayapura, Papua ya, orang Ambon mungkin ya. Kalau di bagian Sumatera orang Batak. Kita mulai kemudian mengerucut dan berpikir, kalau orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang mereka bertendensi memang memiliki temperamen yang tinggi, ngomongnya kasar dan yang lain. Tapi tidak semua. Ada orang teman saya yang dia orang Batak pun tapi ngomongnya halus sekali, saudara ya. Jadi balik lagi di mana dia dibesarkan, kemudian lingkungan yang ada, saudara. Kadang ada pertemanan. Kalau dia orang yang mungkin orang Jawa, dia mungkin orang Manado, tapi gaulnya sama orang Betawi, pasti udah lu gue, udah apa loh gitu, sudah pokoknya sudah bahasanya sudah apa sih namanya, sudah benar-benar Betawi sekali ya, saudara. Oh no. Jadi padahal itu kan hal yang sangat dari budaya yang ada itu justru indah. Tapi kan kemudian kita berpikir hanya orang Betawi yang bisa ngomong seperti itu, lucu, pokoknya hal yang khas sekali. Tetapi ketika ada orang Sumatera, orang Manado, kemudian dia dibesarkan di Jakarta, saudara, konon berteman dengan orang Betawi, otomatis saudara akan ada kebiasaan-kebiasaan dari dialek, cara ngomong itu yang akan berubah. Saya punya teman yang suatu waktu saya ketemu di Amerika, saudara, dan dia orang Solo, saudara ya. Ketika nyampe saya pas lagi di LA dan ketemu, saudara ya, tampang sih bule, saudara, udah kelihatannya udah keren banget lah, saudara. Tapi kalau ngomong ada forget it. Nah, do you remember gitu, saudara. Jadi sorry, tapi ternyata orang udah lama tinggal di Amerika pun tapi bawaannya itu memang masih Jawanya kuat sekali. Ya memang nggak bisa apa-apa, saudara ya. Tetap akan ada aksen-aksen, tapi justru itu jadi ciri khasnya. Suatu waktu saya ke Jepang, dan sampai di Jepang itu ketemu dengan salah satu orang, dia orang Manado, saudara ya, orang Manado. Dan saya pikir dia ini kok dia nggak banyak ngomong ya. Apa dia memang karena tampangnya kayak bule gitu, saudara ya. Jadi saya pikir kayaknya dia orang Indonesia tapi mungkin udah lama di Jepang, makanya dia ngomong, dia diem gitu. Ternyata saudara, begitu dia ngomong tampangnya bule, udah kayak Jepang gitu, tapi begitu ngomong, aduh pangana ini dang. Jadi ternyata dia di Jepang tapi ternyata ngomongnya Manado banget, bener-bener Manado asli, tembak langsung. Ternyata dia dari Manado, nggak lewat Jakarta atau kota yang lain, langsung tembak ke Jepang, saudara. Jadi bahasanya memang benar-benar saya sampai ketawa nggak berhenti. Jadi balik lagi, saudara, apa yang menyebabkan kehidupan kita itu memiliki sifat, karakter atau bawaan yang kemudian kadang ketika kita sudah dewasa itu menjadi salah satu perjuangan kita, karena kita dari mana kita dibesarkan. Kalau Anda dan saya mungkin dibesarkan keluarga yang berpisah atau tidak utuh, mungkin ada hal-hal yang Anda gampang sakit hati, gampang kecewa. Kita juga tidak bisa menyalahkan karena memang datang dan dibesarkan seperti itu. Ada orang yang dia memang dari keluarga yang mungkin dia jarang diajak ngomong, saudara ya. Otomatis dia menjadi pendiam, otomatis dia menjadi agak perasa, saudara. Jadi ketika dia akan banyak titik lemahnya, yaitu ketika ada orang yang mungkin salah berespon ataupun kasar atau apa, orang ini akan gampang down, gampang menarik diri dan tidak mau berteman atau membangun sosialisasi dengan orang lain, dan masih banyak hal yang lain. Tapi saya tidak sedang berbicara soal sifat, karakter atau budaya, tapi saya sedang berbicara bahwa kehidupan kita ini di hadapan Tuhan itu mungkin kelihatannya berbeda-beda satu dengan yang lain, karena latar belakang, karena background, karena mungkin kehidupan lingkungan yang mempengaruhi kita. Tetapi saya percaya siapapun kita, dari manapun Anda, siapapun orang tua Anda, dibesarkan seperti apa, dalam lingkungan yang seperti apapun, jika Anda dan saya dilahirkan kembali dari benih yang baru, Anda adalah ciptaan yang baru, dan di dalam tubuh kita, roh kita, jiwa kita, seluruh kehidupan kita ada pembaharuan yang dikerjakan oleh karya keselamatan di atas bukit Kalvari, yang kemudian menebus Anda dan berkata bahwa Anda berharga, Anda disucikan, Anda dikuduskan oleh darah Yesus, dan Anda menjadi anak kesayangannya. Dalam Maleakhi berkata bahwa Anda
Anda dan saya adalah anak-anak kesayangannya, saudara. Tapi kemudian ketika kita diselamatkan, kita tidak boleh berhenti sampai di sana. Kita harus menghargai keselamatan itu dengan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, yaitu kuduskanlah dirimu. Kuduslah karena Tuhan adalah kudus. Dan Anda dan saya dipanggil untuk menjadi pribadi yang hidup di dalam kekudusan, yaitu kebenaran firman Allah, ke seluruh kehendak Allah, di mana Kristus tinggal dalam kehidupan kita. Dan saudara, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang paling pertama. Dan kemudian kedua, apa yang dihasilkan atau apa yang menjadi rencana Tuhan sehingga kita ini, ketika kita hidup kudus, ketika kita belajar menaklukkan diri, ketika kita belajar untuk menanggalkan ego, menanggalkan kehidupan yang lama, untuk hidup bersama dengan Tuhan, hidup sesuai yang Tuhan mau, saudara. Apa yang dihasilkan atau apa yang Tuhan memang punya rencana ketika orang menguduskan diri? Firman Allah berkata, orang yang menyucikan dirinya dari semua kejahatan, dari semua dosanya, dikatakan Anda dan saya dalam kitab Timotius dikatakan akan menjadi bejananya yang mulia. Saudara, Anda akan dipajang di tempat-tempat etalase yang luar biasa. Artinya kehidupan yang menguduskan diri, atau kita memisahkan diri dari kehidupan yang lama, dari kehidupan duniawi, saudara. Dikatakan bahwa orang yang bertobat itu artinya kita sedang memisahkan diri kita kepada seluruh kehendak Allah dan meninggalkan kehidupan yang lama. Saudara, firman Allah berkata bahwa ternyata ketika kita melakukan bagian kita, yaitu hidup dalam kekudusan, apa yang pertama yang saya ingin bagikan, saudara? Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Mazmur 96 ayat 6. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di mana? Di tempat kudusnya. Dalam bahasa Inggris, dalam King James dikatakan, honor and majesty are before him, strength and beauty are in his sanctuary. Dikatakan bahwa kekuatan dan keindahan ada di dalam tempat kudusnya, saudara. Salah satu yang Tuhan kehendaki ketika kita hidup kudus, apa yang dihasilkan? Saudara, Anda dan saya akan melihat keindahan Tuhan. Anda dan saya akan melihat keagungan Tuhan. Anda dan saya akan dibawa untuk melihat semarak kehebatan kuasanya yang luar biasa. Saudara, sebab saya percaya orang yang meninggalkan kehidupan yang lama, dikatakan bahwa aku telah mati, menyalibkan dosa dan semua keinginannya, saudara, dan hidup untuk Kristus, saudara. Paulus adalah orang yang pernah membunuh ribuan, bahkan banyak orang Kristen, saudara. Artinya dia menjadi orang yang pembunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen, saudara, ya. Mungkin tidak terhitung karena terkenal pada zaman itu, tapi kemudian dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan, saudara. Dan kemudian dia diproses oleh Tuhan. Tapi tekadnya, kalau Anda baca setiap kitab yang dikatakan Paulus, saudara, bahwa dia selalu menekan dagingnya, menekan dirinya, mengambil keputusan di dalam kesulitan, di dalam kesengsaraan, supaya hidup untuk memuliakan Tuhan, saudara. Hari ini mungkin kita lebih nyaman daripada para martir pada zaman dulu. Kalau Anda baca para murid-murid Kristus, Anda baca rasul-rasul pada zaman dulu, Anda baca orang-orang kudus yang menguduskan dirinya untuk menjawab panggilan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi mereka juga adalah orang-orang yang mati untuk Kristus. Ada berapa di antara mereka meninggal di penggorengan, di atas penggorengan. Mereka dibunuh, mereka disalib dengan salibnya kaki di atas, kepala di bawah. Saudara, dikejar-kejar, dipenjarakan. Banyak yang memang dibunuhnya dengan cara yang sadis, saudara. Tapi kenapa mereka sampai berjuang sedemikian? Karena mereka tahu bahwa ada keindahan, ada semarak, ada keagungan hidup yang berpadanan dengan rencana Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang bertanya, hari ini saya nggak pernah lihat apa-apa. Hari ini saya sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah all out, dan belum terjadi dan tidak terlihat apa-apa. Karena kadangkala kita memutuskan untuk melihat rencana Allah itu masih setengah jalan. Ketika engkau berjalan dan
semakin maju, berjalan setia sampai di ujung jalan sana, engkau dan saya akan tidak pernah gagal melihat keindahannya Tuhan, kemanisan di dalam hadiratnya, kuasanya yang dalam semarak keagungannya, saudara. Tidak pernah engkau gagal melihat. Andai kata kalau kita pernah membaca, mendengarkan, ada banyak martir-martir rohani, ada banyak orang-orang yang mati untuk Kristus. Kalau saudara boleh tarik garis keturunannya, anak cucu mereka adalah orang-orang yang perkasa, orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa, orang-orang yang dipakai Tuhan dan diangkat secara luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah berhitung, saudara. Tidak pernah dia berdusta, saudara. Ketika dibawa, dicek garis keturunan, ada beberapa orang-orang hebat di Amerika. Begitu dicek, ternyata oma opanya yang sudah paling tingkat, dia paling atas, saudara, yang udah paling tinggi itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang pendoa, orang-orang yang berkorban luar biasa untuk Kristus. Dan kemudian melihat ketika keturunannya setelah itu diangkat Tuhan jadi presiden, jadi orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati Tuhan, saudara. Dan itu memang janji Tuhan. Sebab itu jangan pernah Anda kecewa ketika engkau mengambil keputusan untuk hidup untuk Tuhan. Anda tidak pernah salah jalan, Anda tidak pernah salah arah. Engkau ada di tempat yang tepat, pada jalan yang tepat, pada jalur yang tepat. Hanya karena kita gagal melihat hari ini, tapi bukan berarti pada besok, ada beberapa tahun ke depan Anda akan gagal. Engkau tidak akan pernah gagal melihat keindahan, kemanisan hidup berjalan bersama dengan Yesus. Mungkin kita nggak melihat hari ini, karena kadang anak cucu atau cicit atau orang-orang keturunan kita yang akan memetik setiap jerih lelah, semangat, taburan kita bagi kerajaan Allah. Tidak pernah meleset. Surga mengupahi anak-anaknya yang setia, yang hidup kudus. Kau akan melihat keindahannya. Dan kemudian apa yang dikatakan firman Allah yang berhubungan dengan kekudusan. Buat apa kita hidup kudus? Apa yang dijanjikan Tuhan? Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Dikatakan seperti ini dalam Yosua 3 ayat 5, saudara. Ini ayat yang bukan hanya di Yosua, Anda baca di Tawarik, Anda baca di beberapa ayat yang lain. Dikatakan bahwa berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi antara kekudusan dan perbuatan ajaib itu ada salah satu kesinambungan yang luar biasa. Kadang kita hanya meminta Tuhan buat keajaiban, buat mujizat, buka jalan, sembuhkan aku, bebaskan aku, curahkan kuasa dan berkat-Mu, dan masih banyak lagi yang kita minta. Tapi kita lupa, ternyata saudara, dalam bagian orang-orang percaya yang hidup kudus, besok engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Artinya dengan bahasa sederhana, ketika Anda dan saya menjaga hidup, Anda berjuang untuk mematikan kedagingan ini setiap hari, saudara. Anda berjuang untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Engkau akan melihat besok ada kemuliaan Tuhan. Besok itu tidak secara harfiah, kemudian besok hari. Bisa terjadi besok, tapi firman Allah artinya bahwa Dia pasti menyatakan kuasanya pada waktunya. Ketika Anda dan saya hidup kudus, Anda akan melihat keajaiban. Orang yang hidup kudus, orang yang mengejar Allah, orang yang menaklukkan dirinya kepada seluruh kehendak Allah, Anda tidak akan pernah tidak melihat keajaiban Allah. Karena firman Allah berkata bahwa surga memegang janjinya bahwa orang yang hidup kudus, orang yang mengejar Allah, apapun itu harganya, apapun itu kesulitan, kesengsaranya, Anda akan melihat keajaiban Allah. Dan itu tidak akan pernah jauh dari orang yang mengasihi, mencintai Tuhan, saudara. Dan kemudian saudara, ketika engkau sungguh-sungguh dan saya sungguh-sungguh, engkau tidak akan pernah melihat ada keterbatasan yang akan membawa kita hancur dalam kelemahan, dalam dosa. Anak Tuhan, orang benar bisa jatuh. Dikatakan 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Mungkin pernah kita kuat, kita hidup kudus, tapi pernah kita jatuh, kita gagal. Jangan berhenti di sana, bangkit lagi, hapus air mata lagi, tinggalkan lagi kehidupan dosa. Mau berjalan dan mengejar, minta Tuhan mampukan, Roh Kudus mampukan kita. Alkitab mencatat, it's not my power, my might, but His Spirit, by the Spirit says the Lord. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuanku, tapi oleh Roh-Mu, Rohku, kata Tuhan. Saudara, tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang ajaib. Semua kita terbatas, punya kelemahan, punya keterbatasannya. Tapi tekad
tekad kita untuk hidup kudus itu akan membawa Anda melihat yang pertama, Anda mampu hidup untuk menyukakan Tuhan, menjawab panggilan Anda. Kedua, Anda akan tidak pernah gagal melihat keindahan di dalam Tuhan, kemuliaan Allah, rencana Allah, pertolongannya yang tidak pernah gagal. Dan kemudian Anda akan melihat keajaiban, hal-hal yang dahsyat yang tidak pernah engkau pahami, sanggup Tuhan lakukan. Ketika kita menjaga hati, menjaga hidup kita dengan sekuat tenaga. Bagaimana caranya, saudara? Salah satu cara yang firman Allah janjikan, stepnya, yaitu ketika engkau mau diperbaharui setiap saat, setiap waktu. Sebab itu ibadah diperlukan, baik secara online maupun secara bersama-sama dengan orang-orang sekitarnya, saudara. Kalaupun masih pandemi, belum ada yang onsite, kita masih bisa online dengan hormat, beribadah, menghargai Tuhan. Anda tidak akan pernah meleset melihat keajaiban, pertolongan, kasih-Nya yang luar biasa. Firman Allah terakhir dikatakan Efesus 4 ayat 23-24, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dosa itu ada di sini, saudara. Dosa itu ketika dia menyerang pikiran, kemudian mempengaruhi perasaan kita, hati kita mulai tercemar, dan kemudian ada tindakan untuk melakukan seperti apa yang iblis itu ganggu di pikiran kita. Sebab itu pembaharuan hidup dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, hendaklah engkau berubah akal budi supaya hidup berkenan dan memuliakan Tuhan. Jadi saudara, dibaharui itu bukan hanya satu hari. Setiap saat roh dan pikiran kita dan kenakan manusia yang baru telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ternyata yang terakhir, bahwa ada kekudusan yang tidak sesungguhnya. Ada orang yang giat. Firman Allah berkata dalam Roma, Anda kalau baca Roma 10 dikatakan, ada ayat tertentu dikatakan situ, dikatakan seperti ini, saudara, bahwa ada orang yang menjadi giat tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi giat, kita giat untuk Tuhan, tapi tidak ada pengertian, tidak ada arahan, tidak ada motivasi, tidak ada sesuatu yang benar yang kita sedang lakukan, saudara. Ada orang hari-hari ini yang melakukan sepertinya sedang melakukan untuk Tuhan. Belum tentu, saudara. Karena firman Allah berkata bahwa semua kembali kepada firman, semua kembali apa yang tertulis, saudara. Sebab itu dikatakan dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi tentang kekudusan itu ada yang palsu, ada yang benar. Kejarlah yang benar. Dan itu semua ada dalam pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ketika engkau dikecewakan, ketika engkau dimaki, ketika engkau diperlakukan tidak baik, Yesus memberi contoh mengampuni. Yesus memberi contoh forgive. Yesus memberi contoh ampuni dan lupakan, saudara. Ketika engkau mungkin tidak mampu menghadapi kenyataan hidup, hal yang berat, Anda punya alasan untuk marah, Anda punya alasan untuk membalas, Anda punya alasan untuk kecewa, undur dari Tuhan dan yang lain. Tapi engkau mengambil keputusan, Tuhan, aku mau sabar, aku mau mengampuni, mampukan aku. Secara pikiran, perasaan itu nggak mampu, tapi Roh Kudus akan mampukan, saudara. Dan masih banyak contoh yang lain. Kekudusan itu tidak pernah jauh, ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kita minta kepada Tuhan, baharui aku, tolong aku, kuatkan aku, Anda akan merasa tidak sendiri. Immanuel, God with us. Dia menyertai, dia menopang orang yang tertunduk, dia topang supaya boleh terangkat wajahnya dan melihat kepada Bapa yang penuh kasih, yang sanggup menolong, memampukan kita untuk kita melihat keindahannya, untuk kita melihat keajaibannya dalam hidup kekudusan yang sesungguhnya. Jika saudara setuju, boleh buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, kami terbatas, satu kerinduan hati kami ingin hidup kudus. Kami tidak mampu, tapi Roh Allah yang luar biasa memampukan kami. Hamba berdoa dan kami berdoa, kami dimampukan untuk hidup kudus, karena kami tahu ada hubungan antara kekudusan dan keindahan dalam kemuliaan dan juga keajaiban, bahkan kehidupan yang menyukakan hati Tuhan dalam kehidupan kekudusan yang sesungguhnya, bukan yang palsu atau bukan kekudusan yang tidak sesuai standar dengan firman Allah. Hari ini kami mengaku kalau kami sering salah dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Ampuni kami, Tuhan. Kami banyak kali menyakiti Engkau tanpa kami sadari, sengaja tidak sengaja. Tapi kami minta ampun, mampukan kami. Kami berjanji akan mengejar kekudusan dan melihat keajaiban dan kemanisan, keindahan di dalam Tuhan. Demi nama Yesus, pertolongan Tuhan turun buat setiap umat-Mu. Kekuatan Allah, urapan Allah, hadirat Allah menjamah, kuasa Allah mengalir. Tidak
tidak ada batasnya. Disembuhkannya yang sakit, dikuatkan kita pada saat ini, menikmati anugerah Allah, menikmati kuasa Allah, dan hidup menyenangkan hati Tuhan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus yang percaya sepakat katakan amin. Anda boleh tulis di live chat, aku ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah bersama, baik dari live chat maupun yang sudah hadir dalam tayangan ini. Jangan lupa bahwa kehidupan yang kuat, mampu, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Kita hidup mengejar Tuhan, mencintai Dia, dan diperbaharui hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Dan sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu pada hari ini. Kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sucikan roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus ini, dan layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana Saudaraku lewat kematiannya di kayu salib, Dia menanggung semua dosa kita, sakit, penyakit, dan semua persoalan kita. Dan kita percaya lewat kematian dan kebangkitannya kita memperoleh kemenangan, dan oleh darah dan bilur Yesus kita boleh dipulihkan, disembuhkan, dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat roti yang telah kita siapkan, dan sebelum kita memakannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mengangkat anggur yang telah kita siapkan. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu, kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya Tuhan lewat perjamuan kudus ini, kami percaya kuasa darah dan bilur-Mu itu memulihkan, menyembuhkan, memberikan kami kekuatan yang baru, dan memberikan kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kebersamaannya sampai hari ini. Boleh di dalam setiap tayangan, baik dari Revival Worship Church maupun dari JC Ministry. Dan bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, welcome to Reward Family. Senang sekali boleh menjadi bagian keluarga. Jangan lupa kalau Anda rindu juga untuk didoakan atau konseling, Anda boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan itu adalah bagian daripada ibadah datang dari hati. Anda boleh mengirimkannya dengan mentransferkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ada bagi Anda yang rindu untuk bertumbuh,
Kalau Anda belum ada gereja tetap, Anda rindu untuk bergabung, Anda boleh mengirimkan nomor dan juga nama dan mengisi biodata yang tertulis di nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Dan kami rindu sekali dan senang sekali boleh menjadi bagian dari Revival Worship Church. Sekali lagi, maju terus, jangan pernah menyerah. Ada setiap tayangan-tayangan yang dari hari Minggu, baik Reward Kids maupun ibadah-ibadah yang lain. Stay tune dan jangan pernah menyerah, maju terus. Revival Worship Church adalah gereja di mana kita membawa kehidupan kita menjadi penyembahan dan membawa korban yang terbaik bagi Tuhan, dan hidup mau dimuridkan. Itu adalah menjadi visi dari Revival Worship Church. Saya Jacqueline Selose bersama Pastor David Novendus sebagai senior pastor dari Revival Worship Church mengucapkan thank you so much and never giving up. Maju terus, saling bertemu dalam hadirat Allah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami percaya kuasa firman-Mu, berikan kami kekuatan, kemenangan, dan kami percaya lewat firman-Mu kami dipulihkan, disembuhkan, dan kami mengalami sekali lagi kemenangan demi kemenangan. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, berkati kami Tuhan, supaya kami memperoleh berkat daripada-Mu, dan layakkan hamba-Mu ini Tuhan, untuk melepaskan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku. Tetap kuat, tetap semangat, dan setia selalu kepada Tuhan Yesus. Amin.